What's up everybody? Selamat datang lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan ngebahas mercenary yang dapat companion baru yang sama seperti kayak kemarin. Si Victor ini itu mercenary warrior bintang 5 yang gak pernah aku lihat selama di arena. Nggak tahu kenapa, mungkin karena skillnya itu kurang bagus untuk dipasang di arena. Tapi aku benar-benar semangat banget sekarang buat ngebahas si Victor, karena dia itu dapat perubahan skill yang ngerubah skill dia itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dia itu dapat skill yang baru yang benar-benar buat dia itu jauh lebih bagus buat dipasang di arena. Oke, kalau gitu langsung aja aku mulai pembahasannya. Oke, untuk skill yang pertama benar-benar berubah jauh. Untuk skill yang lama itu hanya berupa nullifier yang dimana akan menghapus buff skill dari enemy yang diserang oleh si Victor. Tapi untuk di skill yang baru ini benar-benar berubah. Untuk keterangan yang pertama, si Victor ini tuh akan selamat dari kematian dan hanya merubah SP-nya jadi 1 ketika dia tuh diserang sampai mati, sama kayak seperti supportnya si Galania. Terus juga untuk keterangan yang kedua, ketika skill ini tuh aktif, damage yang keluar dari Victor atau damage yang diterima oleh si Victor itu akan terakumulasi HP-nya atau darah si Victor itu akan terakumulasi oleh skill ini. Jadi maksudnya itu seperti ini. Misalkan si Victor ngelakuin serangan atau dia itu dapat serangan sampai dia mati, dia itu gak bakal mati, tapi dia itu hanya mengubah darahnya jadi 1. Nanti akan aku jelasin lagi seiring dengan berjalannya aku jelasin skill-skill yang lain, karena skill 1 ini berhubungan dengan skill-skill yang lainnya. Untuk di skill yang kedua sebenarnya nggak terlalu berubah namanya, tetap skillnya pun sama, yaitu stats enhancement. Untuk di skill yang lama, ketika Victor setelah melakukan serangan, dia itu akan meningkatkan attack-nya sebesar 150%, terus juga critical rate-nya sebesar 35%. Tapi dia itu akan mengkonsumsi 35% dari total max HP setiap dia melakukan serangan. Sedangkan untuk di skill yang baru, si Victor hanya akan meningkatkan attack-nya sebesar 170% setiap setelah melakukan serangan. Lalu dia itu juga akan sama mengkonsumsi darahnya sendiri sebesar 110% dari total max HP-nya. Di sini ini yang aku maksud tadi berhubungan dengan skill 1. Tadi keterangannya yang skill 1 itu kan kalau damage yang keluar dari si Victor itu akan terakumulasi oleh skill yang 1 tadi, yang dimana dia itu akan merubah darahnya sendiri menjadi 1 ketika dia terkena serangan sampai mati. Nah, kalau kita lihat di sini, si Victor akan mengkonsumsi 110% dari total max HP. Berarti itu melebihi darah dari Victor sendiri kan. Seharusnya setiap Victor melakukan serangan dia pasti mati karena konsumsi darahnya itu lebih tinggi dari darah dia sendiri. Oleh karena itu ada skill 1 tadi yang dimana memungkinkan si Victor untuk tetap selamat karena dia hanya mengubah darahnya sendiri menjadi 1, tidak terkuras habis. Gimana, apa bisa dipahami? Nanti akan aku jelaskan di contoh pertarungannya ya, biar lebih jelas. Lalu untuk skill yang ketiga, skill yang lama dan skill yang baru itu tetap sama-sama berupa additional damage. Untuk di skill yang lama, si Victor itu akan menghasilkan damage tambahan berdasarkan critical rate dan juga attack. Karena di skill yang kedua tadi kan, di skill yang lama itu peningkatannya attack dan juga critical rate. Tapi bedanya untuk di skill yang baru, si Victor itu akan menghasilkan damage tambahan berdasarkan HP-nya atau darahnya dia seberapa banyak. Jadi untuk yang pertama, si Victor itu akan menghasilkan additional damage berdasarkan attack dikali 200% ketika HP-nya itu berada di 99% atau berkurang 1% aja HP-nya. Terus untuk yang kedua itu sama menghasilkan damage tambahan berdasarkan attack dikali 200% ketika HP-nya itu tersisa 10% aja.
Skill yang ketiga ini juga ada hubungannya dengan skill yang satu. Tadi si Victor akan selalu mengurangi SP-nya jadi 1 ketika dia melakukan serangan. Jadi secara tidak langsung, secara otomatis si Victor akan menghasilkan damage tambahan untuk di skill yang ketiga ini, karena darahnya kan udah berkurang 99% dan juga sisa 10% aja, kan tinggal 1. Itu pasti juga termasuk dalam 10%-nya itu aja kan. Jadi si Victor itu tetap pasti akan selalu menghasilkan damage tambahan dari skill yang ketiga ini dengan bantuan dari skill yang satu tadi. Lalu untuk skill awakeningnya ini tuh terjadi perubahan. Untuk di skill yang lama itu berupa stats enhancement yang akan meningkatkan dev-nya sebesar 65% sebelum si Victor melakukan serangan. Tapi untuk di skill yang baru ini tuh bener-bener ngerubah si Victor jadi warrior yang bener-bener OP, bener-bener bagus. Karena di skill yang baru ini tuh si Victor akan menghasilkan direct damage. Jadi si Victor akan menghasilkan damage tambahan berupa direct damage berdasarkan akumulasi darah dari skill yang satu tadi. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak darah yang dikonsumsi oleh si Victor ketika melakukan serangan, damage tambahannya ini pun juga akan semakin besar, dan itu berupa direct damage. Lalu untuk skill yang barunya ini tuh ada keterangan tambahan, dimana skill damage tambahnya ini tuh nggak men-trigger reflection counter damage. Jadi si Victor ini tuh akan tetap ngedamage tanpa men-trigger reflection counter atau yang lainnya. Nah, dengan demikian tadi penjelasan untuk skill-skill si Victor. Nanti akan aku jelasin lagi lebih jelas di contoh pertarungannya. Untuk rune-nya sendiri sih menurutku kalian bisa pakai dua-duanya rune Assault yang berupa persen. Kalau bisa, kalau misalkan ada substatsnya, kalian kasih tambahan HP yang persen. Karena tadi kan ada beberapa skill yang dimana butuh banyak mengkonsumsi HP agar menghasilkan damage yang lebih tinggi, kayak gitu. Oke, di contoh pertarungannya ini tuh pertama-tama aku akan jelasin dulu skill yang satunya tadi kan, dimana si Victor itu akan selamat dari kematian dan hanya mengubah SP-nya jadi 1 ketika dia melakukan serangan yang mengkonsumsi darahnya sampai mati, ataupun dia tuh menerima serangan balik gitu. Jadi aku akan jelasin di sini. A few moments later. Oke, lanjut. Penjelasan dari skill 1 dari si Victor. Kalian bisa lihat di sini, si Victor punya darah 2100. Ketika dia melakukan serangan, darahnya dia itu juga menerima pengurangan darah tadi kan, dan dia akan mengubah HP-nya darahnya jadi 1. Kalau kalian lihat tadi, darah yang dikonsumsi itu lebih dari darah yang ada di diri Victor tadi kan. Nah, itulah kenapa ada skill yang satu yang dimana akan menyelamatkan si Victor. Terus kalian lihat juga, nah seharusnya si Lucius itu kan nggak bisa menerima damage sama sekali karena dia ada di dalam mode guard. Tapi ketika si Victor ngelakuin serangan ke si Lucius, ada beberapa damage yang masuk. Itu karena skill awakeningnya si Victor yang berupa direct damage. Itu tetap bisa ada damage yang masuk ke si Lucius, dan itu berdasarkan jumlah HP yang diakumulasi dari skill yang satu. Oke, saat ini aku ingin tunjukin sesuatu ke kalian. Kalian lihat di sini ada dua perbandingan. Untuk yang pertama itu Lucius dalam mode guard. Untuk yang sebelahnya itu Lucius belum dalam mode guard. Yang ingin aku sampaikan adalah ketika lawan itu udah ada dalam mode guard, si Victor tetap bisa ngehit dan ada damage yang masuk, tapi nggak terlalu besar untuk bisa langsung ngebunuh si lawan itu. Tapi kalau si lawan itu dalam
belum dalam mode kuat, si Victor itu ada kemungkinan buat langsung ngebunuh si lawan itu dengan skill awakeningnya tadi, karena skill awakeningnya itu berdasarkan direct damage dan itu juga damage yang besar untuk langsung ngebunuh si lawan itu. Oke, selanjutnya aku akan jelasin skill awakeningnya tadi yang keterangan tambahan. Si Jin itu kan punya skill yang dimana akan mengembalikan additional damage ke penyerangnya itu kan, reflective counter ini. Jadi si Jin itu nggak akan menerima damage tambahan dari lawan yang menyerang dia. Tapi si Victor ini tuh punya skill tambahannya itu nggak akan men-trigger reflection damage. Jadi maksudnya adalah ketika si Victor menyerang si Jin atau mercenary lain yang punya reflection counter damage, dia itu nggak akan men-trigger dan juga damage-nya itu nggak akan kembali ke si Victor sendiri, melainkan ketika si Victor menyerang mercenary itu, damage-nya tetap akan masuk. Nah, kalian bisa lihat kan, itu ada damage tambahan yang warna abu-abu tadi, itu masuk ke si Jin. Kalau pada umumnya, bukan pada umumnya sih, kan seharusnya si Jin karena punya skill reflektif itu, dia itu nggak akan menerima damage tambahan sama sekali. Nah, kalian bisa lihat yang benar itu kayak gini, nggak ada damage tambahan, tapi damage tambahannya itu akan dikembalikan kepada si penyerang. Tapi untuk si Victor tadi itu nggak berlaku, tetap akan ada damage yang masuk ke tubuh si Jin karena skill awakeningnya itu nggak men-trigger reflection atau counter damage yang lainnya. Seperti itu sih kelebihan dari skill awakening dari si Victor. Terlebih lagi skillnya itu juga berupa direct damage kan, itu jadi lebih bagus lagi untuk langsung melawan mercenary yang punya skill-skill macam guard. Oke, kayaknya sih cukup penjelasan dari aku. Semoga aja kalian bisa memahaminya. Kalau kalian masih pengen eksperimen sendiri, kalian bisa coba di campaign, itu sih saranku, karena jangan langsung coba di arena. Tapi aku sempet ngelakuin eksperimen di arena, dan juga itu aku kan ketemu Seto. Si Victor ini tuh juga langsung bisa one hit si Setonya tuh langsung mati, dan si Victor ini tuh gak ikutan mati. Kalau pada umumnya kan, kalau mercenary lain yang nyerang si Seto itu bakal mati karena counternya itu kan. Tapi karena dia itu ada skill 1 yang dimana dia itu akan selamat, hampir sama kayak Galania lah. Bedanya kalau si skillnya si Victor itu bisa digunakan berkali-kali. Itu sih keuntungannya. Kalau Galania kan cuma 1 kali aja, nunggu beberapa waktu baru bisa pakai lagi skillnya kan. Tapi kalau si Victor itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi si Victor ini tuh dia tuh punya skill menyerang yang tinggi, tetapi dia tuh juga ada jaminan buat selamat atau punya skill pertahanan sendirilah dalam tanda kutip, karena juga nggak buat dia tuh gampang mati. Jadi dia tuh masih ada kemungkinan buat bertahan lebih lama di pertarungan meskipun dia tuh bisa menghasilkan damage yang besar. Oke, jadi cukup sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang aku sampaikan tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.